Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Statistik Kebiasaan Siswa dan Dampaknya pada Hasil Akademik. Nah, sebelum itu kami akan menjelaskan sedikit mengapa dataset ini menarik untuk dianalisis. Karena kebiasaan belajar dan perilaku siswa itu memainkan peranan penting dalam menentukan prestasi akademik mereka. Faktor-faktor seperti waktu belajar, kualitas tidur, aktivitas sosial, dan manajemen waktu dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyerap materi dan mencapai hasil yang optimal. Dengan memahami pola kebiasaan ini, itu membantu mengidentifikasi aspek-aspek yang berkontribusi positif maupun negatif terhadap performa akademik. Nah, penelitian ini sendiri itu bertujuan untuk menggali hubungan antara berbagai kebiasaan siswa dengan prestasi akademik menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan data, serta analisis inferensia berupa regresi berganda dan korelasi pesan untuk menguji kekuatan hubungan antar variabel. Nah, hasil dari penelitian ini itu diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi kebiasaan siswa dalam prestasi akademik, sekaligus menjadi dasar rekomendasi bagi pengembangan program pendukung akademik yang lebih efektif. Nah, penelitian ini menjadi relevan untuk membantu meningkatkan kualitas proses belajar dan kesehatan akademik mereka. Nah, selanjutnya ada data dan metode. Nah, data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari platform Kaggle melalui dataset Student Habits versus Academic Performance. Nah, dataset ini terdiri dari 1.000 baris data yang mencakup variabel usia, waktu belajar per hari, durasi penggunaan media sosial, durasi menonton Netflix, dan variabel-variabel X lainnya yang mempengaruhi nilai ujian sebagai variabel keluaran. Nah, penelitian ini menggunakan seluruh variabel pada dataset sebagai variabel independen X dan nilai ujian exam score sebagai variabel dependen Y. Nah, data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif dan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh kebiasaan belajar dan gaya hidup terhadap performa akademik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit alur penyelesaian sebelum kita lanjut ke langkah yang lebih detail. Nah, yang pertama, kami menentukan topik penelitian. Nah, kemudian yang kedua adalah kami mengumpulkan dataset yang tadi bersumber dari Kaggle. Kemudian yang ketiga, kami melakukan pembersihan dan penyiapan data, di mana kami akan memastikan data tidak ada nilai-nilai yang kosong. Nah, kemudian yang keempat, kami melakukan analisis statistik berupa statistik deskriptif dan statistik inferensia. Dan yang terakhir, kami melakukan penyusunan hasil dan menarik kesimpulan. Saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif dari setiap variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif mencakup nilai minimum, maksimum, dan nilai rata-rata dan standar deviasi untuk menggambarkan karakteristik data mahasiswa. Di sini ada beberapa variabel, yaitu yang pertama, usia mahasiswa dengan rata-rata 20,5 tahun dengan rentang 18 hingga 23 tahun. Yang kedua ada jam belajar perharinya dengan rata-rata 2,5 jam dan ada yang belajar 0 sampai 8 jam perharinya. Yang ketiga penggunaan media sosial dengan rata-rata 3,5 jam per hari. Yang keempat, variabel jam tidur dengan rata-rata 6,4 jam per harinya. Yang kelima, kehadiran mahasiswa memiliki rata-rata yang tertinggi yaitu sekitar 84%. Dan variabel yang terakhir adalah frekuensi olahraga dengan rata-rata 3 kali per minggunya. Sekian. Setelah kita melakukan statistik deskriptif, selanjutnya kita melanjutkan dengan statistik inferensia. Ya, dikarenakan metode kami adalah regresi linear berganda, maka berikut prosedurnya untuk menganalisis statistik ini. Yang pertama adalah model regresi linear berganda, yang dimana kita dapatkan untuk variabel dari semua variabel ini. Untuk koefisien interceptnya itu 20,35,36. Untuk variabel umur min 2,12361. Untuk jam belajar 9,56. Untuk jam bermain media sosial min 2,61. Jam menonton Netflix min 2,23. Kehadiran, persentase kehadiran itu 0,13. Jam tidur itu 1,98.
frekuensi latihan itu 1,45. Dan dari sini semua juga kita mengetahui yang dimana p-value modelnya dan juga adjusted R-square-nya. Di sini dapat kita lihat bahwa dari tabel tersebut model menunjukkan performa yang sangat baik karena mampu menjelaskan sekitar 79% variasi nilai ujian atau R-square ya, yang bisa kita lihat di sini ya, 0,7934. Nah, berarti sebagian besar perubahan nilai ujian dapat diterangkan oleh variabel-variabel kebiasaan mahasiswa yang kita gunakan pada kolom variabel ini. Selanjutnya, perbandingan pengaruh variabel dalam regresi berganda, di mana di sini kita sudah mendapatkan koefisien dari variabel-variabelnya dan juga pengaruhnya, dan kita interpretasikan bahwa saat jam belajar meningkat satu satuan, nilai ujian meningkat sebesar 9,5638. Dan saat jam tidur meningkat satu satuan, nilai ujian meningkat sebesar 1,9852. Untuk frekuensi latihan, itu ketika meningkat satu satuan, nilai ujian meningkat sebesar 1,4503. Persentase kehadiran itu menyebabkan nilai ujian meningkat sebesar 0,1330. Untuk variabel umur, itu nilai ujian menurun ketika umurnya meningkat dan menurunnya sebesar 0,12. Untuk jam nonton Netflix, saat meningkat satu satuan, maka nilai ujian menurun sebesar 2,2367. Dan jam bermain media sosial itu ketika dia meningkat satu satuan, nilai ujian menurun sebesar 2,6106. Dan intercept ini sebesar 20,35. Artinya ketika semua variabel ini bernilai 0, maka model yang diprediksi akan sebesar 20,35 nilainya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian uji asumsi klasik. Ada 4 asumsi yang kita uji karena regresi linear berganda. Dan di sini kita untuk asumsi normalitas, homoskedastisitas, dan autokorelasi, kita lihat p-value-nya, di mana p-value-nya ini lebih besar daripada alfa, yaitu 0,05. Artinya semua asumsi di sini terpenuhi. Begitu pula dengan multikolinearitas, kita lihat nilai VIF-nya tidak ada yang lebih dari 10, maka kondisi tersebut juga terpenuhi. Maka dari data kami, semua uji asumsi klasik yang kami lakukan itu terpenuhi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan uji serempak. Berdasarkan tabel analisis regresi linear berganda dapat diketahui bahwa nilai p-value 2,2 lebih kecil dari nilai alfanya yaitu 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan selang kepercayaan 95% seluruh variabel bahwa secara bersama-sama berpengaruh terhadap nilai ujian. Selanjutnya dapat dilihat pada uji parsial berdasarkan tabel analisis regresi linear yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dapat diketahui bahwa seluruh variabel X-nya itu kecuali H, itu dia p-value-nya itu kurang dari 0,05. Yang berarti seluruh variabel tersebut berpengaruh terhadap nilai ujian dengan tingkat kepercayaan 95%. Nah, tadi ada variabel H atau umur yang memiliki p-value yaitu lebih daripada alfanya, sehingga dapat diindikasikan bahwa usia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ujian. Berdasarkan setiap yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya, keseluruhan hasil analisis statistik pada poster dapat disimpulkan bahwa kebiasaan belajar dan perilaku siswa sehari-hari itu memiliki pengaruh nyata terhadap hasil akademik mereka. Nah, dari statistik deskriptif kita lihat bahwa variasi waktu belajar, penggunaan media sosial, dan variabel X lainnya itu menunjukkan pola kebiasaan yang berbeda antar siswa. Nah, melalui analisis regresi linear berganda, kita lihat tadi bahwa waktu belajar per hari dan juga frekuensi olahraga berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai akademik. Sedangkan waktu penggunaan media sosial itu menunjukkan pengaruh yang negatif. Nah, dari uji asumsi klasik kita melihat bahwa semua asumsi itu terpenuhi. Nah, kemudian yang terakhir ada di analisis korelasi itu memperkuat hubungan antar variabel, terutama antara kebiasaan belajar dan performa akademik. Jadi, secara umum, penelitian ini itu menegaskan bahwa
Kedisiplinan belajar, manajemen waktu, dan gaya hidup sehat itu berperan penting dalam meningkatkan prestasi siswa. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.